Supaya kalian tidak bingung dengan berbagai macam logat bahasa Indonesia di tiap-tiap daerah, setiap berbicara dengan orang menggunakan bahasa Indonesia ternyata dialeknya berbeda, logatnya berbeda, ada beberapa kata-kata yang tidak biasa kamu gunakan, tapi kamu mendengar dia berbicara dengan bahasa itu. Sebetulnya yang dia pakai sudah bahasa Indonesia, hanya saja karena kalian tidak familiar, jadi sering sekali orang-orang menuduh beberapa orang menggunakan bahasa daerahnya. Sebetulnya tidak ya. Bahasa Indonesia itu banyak dialek tadi saya katakan. Supaya tidak bingung, belajar bahasa Indonesianya dari Al-Quran. Kenapa saya sarankan dari Al-Quran? Dan saya sangat tekankan, di dalam Al-Quran itu kamu akan belajar bagaimana menghargai orang, menghargai keragaman bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi kata-katamu akan berbeda vibe-nya dengan orang yang tidak membaca Al-Quran gitu ya. Itu ada perbedaannya. Walaupun sebetulnya dia tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud mencela, alasannya gitu ya, bercanda gitu, tapi tetap vibe yang kalian tampilkan itu akan berbeda dengan berbagai alasan yang kalian punya. Kita langsung saja ke mushaf terjemahan di surat Al-Balad. Al-Balad itu surat ke-90, ayatnya sampai 20 ya. Surat ke-90 ada 20 ayat Al-Balad. Kita bahasa Indonesianya dulu. Di situ dibaca, kalian baca semuanya satu surat. Ada 20 ayat itu, dibaca Arabnya, dibaca terjemahannya. Nanti kalian cari poin-poinnya. Oke, poinnya itu ada negeri ini, Mekah ya yang dimaksud. Kemudian ada ayah nih, bapak dan anak. Ada kata bapak dan anak. Kemudian ini manusia diciptakan. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Di ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kemudian lanjut lagi ayat 5. Ayat 6, ayat 7 sampai ayat 20. Ada kata-kata apa saja di sana? Ada harta di sini. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Baru lanjut ada yang ada di tubuh kita apa saja selain bibir. Ada mata. Mata nih, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Kemudian ada lidah dan sepasang bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Itu ya kalau cara mengkaji Al-Quran. Baca juga artinya. Kemudian mana sih kelanjutannya? Ini kan dari sini terus ke sini ya. Nah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang itu tadi sudah mendaki dan sukar. Nah, ada kata jalan di sana. Ini kita belajar bahasa Indonesia dulu, baru nanti kita bahasa Inggrisnya ya. Kecuali kalian sudah mother tongue-nya itu dari kecil sudah belajar bahasa Inggris, ya silahkan. Ini lanjutan ayatnya di sini karena ada jalan di sana, baru kan ditanya apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan, memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat,
atau orang miskin yang sangat fakir. Ada dua di sini. Hari terjadi kelaparan. Siapa yang diberikan? Ini kepada anak yatim atau orang miskin yang sangat fakir. Ya, anak yatim itu yang bagaimana? Yang tidak ada ayahnya, gitu. Atau apalah arti lain yang kalian dengar selain seorang anak yang tidak memiliki ayah, yang ayahnya meninggal gitu ya. Itu ada dua golongan itu ya. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan yang ditujukan buat siapa? Anak yatim atau orang miskin. Kemudian syarat lainnya apa? Kan tadi kita ke kata jalan yang mendaki dan sukar. Orang-orang yang beriman. Jadi setelah dia memberi makan kepada dua golongan tadi itu, dia termasuk orang-orang yang beriman, muslim gitu ya. Rukun Islam, rukun iman dia amalkan. Itu yang selanjutnya, saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Dia termasuk golongan kanan. Jadi kalau kita buat rangkumannya di sini ya. Tadi organ-organ di tubuh kita kan membahas tentang lips di awal gitu ya. Di awal kalian sering dibully, dihina oleh orang tua, teman, kerabat, siapapun itu, gurumu. Paling sering ini terjadi ya di Indonesia, two-tone lips. Nah, selain bibir yang ada di ayat tadi apa? Ada lidah, tongue, nih lips, mata, eyes, kemudian ada dua jalan. Nah, dua jalan ini tadi apa? Freeing of a slave, membebaskan perbudakan. Kemudian feeding, memberi makan pada hari terjadinya kelaparan, severe hunger. Ya, feeding on a day of severe hunger. Sama siapa tadi? Sama golongan anak yatim yang ada hubungan kerabat, terutama yang paling dekat dulu gitu ya, dan orang miskin. Nah itu ini kalau ini satu, ini dua feeding. Nah terus ini tiga, perintah Tuhannya ya, perintah Allahnya. Advise one another to patient, saling mengingatkan kepada kesabaran, saling mengingatkan untuk bersabar ya. Kemudian ini saling mengingatkan untuk berkasih sayang, kasih ya. Islam itu agama kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkasih sayang dan bersabar. Itu jadi kalau mau dibuat diagram apa, ini dibuat satu, ini dibuat dua, ini buat satu, ini ya. Kemudian ini yang kedua, atau ini yang ke satu, ini yang kedua gitu. Ini satu kesatuan, ini juga satu kesatuan, dibuat kelompok gitu kan. Membebaskan budak, memberi makan pada hari kelaparan, severe hunger. Untuk siapa? Untuk tadi anak yatim
dan orang orang miskin yang sangat fakir, miskin banget gitu. Advise one another to patient, saling mengingatkan untuk bersabar dan saling mengingatkan untuk berkasih sayang. Ada 2 poin perintah Tuhan di sana. Kenapa di sini ada lidah? Lidah itu kan fungsinya untuk berbicara. Nah, kemana nanti larinya? Tugas lidah itu ada di sini. Saling mengingatkan kan dengan lidah. Oke? Selain dengan lidah, dengan tindakan. Tapi umumnya orang-orang itu pakai lidahnya itu nyelekit. Ya, menggunakan lidahnya itu menyakiti orang gitu, tajam. Sampai bibir aja dikata-katain gitu. Ya, pembulian itu ya maksudnya ya. Termasuk jenis pembulian. Oke? Ini kita belajar bahasa Inggris supaya apa? Supaya kita bisa spell itu gini loh, untuk mempelajari bahasa lain dari bahasa yang sering kita gunakan itu perlu untuk menumbuhkan toleransi bahwa di luar sana ada banyak orang yang juga menggunakan bahasa yang berbeda. Kita satukan dengan bahasa Indonesia kalau di Indonesia. Nah, sudah disatukan saja dengan bahasa Indonesia, itu masih banyak yang tidak familiar dengan bahasa Indonesia satu daerah dengan daerah lainnya. Yang di Jawa dengan Sulawesi beda, sesama Jawa beda provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah saja beda, apalagi yang sudah sampai antar negara, antar bangsa. Nah, pelajarinya bahasa Inggris selain bahasa Indonesia gitu kan. Ada bahasa Jepang, bahasa Mandarin, Turki, Jerman. Itu saja yang kita pelajari di Indonesia. Pas datang langsung ke negaranya itu beda jauh gitu. Nah, belajar Al-Quran itu gunanya untuk membuat kita lebih bertoleransi, memaklumi gitu. Jangan mengatakan bahwa dia orangnya suku Jawa, terus saat dia bicara udah dipastikan dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Pengalaman saya itu, saya sering dituduh menggunakan bahasa Jawa, padahal yang saya gunakan sudah bahasa Indonesia, tapi tetap aja dibilang pakai bahasa Jawa. Di Jawa orang tidak ngerti bahasa Indonesia yang saya pakai, dibilang saya tidak menggunakan bahasa Indonesia, dibilangnya bahasa Palu, bahasa Sulawesi. Jadi tidak nyambung ya krisis identitas. Jadi orang-orang yang begitu itu agak sulit ya. Sudahlah ya, ini untuk kalian yang mau memaafkan ucapan mereka, harap maklum ya. Kita yang sering pindah-pindah ini yang harusnya memaklumi mereka. Mungkin bahasa Indonesia kita memang terdengar seperti bahasa Jawa menurut orang yang tidak pernah tahu apa itu bahasa Jawa, dan menurut orang Jawa yang kita gunakan adalah bahasa daerah tempat kita menetap, berdomisili. Jadi maklumi, maafkan, terima. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tempat yang Allah ridhoi dimanapun itu, dengan banyak keberkahan, yang banyak buah-buahan dan air mengalir, insya Allah. Kita lanjut ke part selanjutnya. Oke.